Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witan Hadi, NIM 1916-10005, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah pengolahan data tentang regresi linear sederhana dan berganda dengan menggunakan aplikasi EQ9. Yang mana tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk melengkapi UTS ekonometrika saya. Pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi EV9 yang telah kita download.
Baiklah, untuk yang pertama ini kita akan menginterpretasinya. Yang pertama, jika tingkat eduk nilai 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,541359. Kedua, jika diasumsikan tingkat eduk sama dengan 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min 904852. Selanjutnya, jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji parsial, maka menunjukkan bahwa tingkat eduknya dengan nilai probability-nya kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Hal ini menandakan bahwa eduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Selanjutnya, jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji simultan, terlihat bahwa nilainya kecil dari 0,05 yang artinya bahwa eduk berpengaruh signifikan terhadap W. Selanjutnya, jika dilihat dari nilai R-square dengan nilai 0,0.164758, artinya tingkat eduk dapat menjelaskan perubahan pada W dan sisa perubahannya dijelaskan pada variabel lain di luar model yang digunakan. Selanjutnya kita akan menuju ke soal yang kedua. Selanjutnya yang kedua, kita interpretasikan. Jika tingkat eduk naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,644272. Dan selanjutnya, jika tingkat expert naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,070095. Selanjutnya, jika diasumsikan tingkat eduk dan expert sama dengan 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min 3,390540. Selanjutnya, jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji parsial, maka menunjukkan bahwa tingkat eduk dan expert dengan nilai probnya kecil dari 0,05 yaitu 0,0048
Hal ini menandakan bahwa eduk dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Selanjutnya, jika interpretasikan berdasarkan hasil uji simultan, terlihat bahwa nilainya kecil dari 0,05, yang artinya bahwa eduk dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap WACC. Selanjutnya, jika dilihat dari nilai ekspor dengan nilai 0,225162, artinya tingkat eduk dan ekspor dapat menjelaskan perubahan pada WACC dan sisa perubahannya dijelaskan pada variabel lain di luar model yang digunakan. Soal selanjutnya, maka kita akan mendapatkan seperti ini dan kita interpretasikan. Pertama, jika tingkat eduk nilai 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,602580. Selanjutnya, jika tingkat ekspor naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,064242. Selanjutnya, jika tingkat female naik 1%, maka tingkat upah akan turun sebesar min 2.155517. Selanjutnya, jika diasumsikan tingkat eduk, ekspor, dan female sama dengan 0, maka tingkat upah akan diturun sebesar min 1,734481. Dan selanjutnya, jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji parsial, maka menunjukkan bahwa tingkat eduk, ekspor, dan female dengan nilai probability kecil dari 0,05 yaitu 0,0000. Hal ini menandakan bahwa eduk, ekspor, dan female berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Selanjutnya, jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji simultan, terlihat bahwa nilainya 0,000 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa eduk, ekspor, dan female berpengaruh signifikan terhadap WACC. Selanjutnya, jika dilihat dari nilai ekspor dengan nilai 0,309304, artinya tingkat eduk, ekspor, dan female dapat menjelaskan perubahan pada WACC dan sisa perubahannya dijelaskan pada variabel lain di luar model yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang terakhir. Di sini kita akan masukkan rumusnya WACC, C, eduk, pendidikan, ekspor, bintang, dikasih bintang, ekspor, email, kasih bintang, dan merit. Ekspor, merit, bintang, email. Oke. Yes. Nah, di sini terakhir yang keempat kita akan interpretasikan. Yang pertama, jika tingkat eduk naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,0.650280.
Selanjutnya, jika tingkat ekspor naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,079049. Selanjutnya, jika dilihat dari interaksi antar tingkat merit dan female naik 1%, maka tingkat upah akan turun sebesar min 2.0101 min 2.011899. Selanjutnya, jika diasumsikan tingkat ekspor dan interaksi antara merit female sama dengan 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min 3,113501. Selanjutnya, jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji parsial, maka menunjukkan bahwa tingkat ekspor dan interaksi antara merit female dengan nilai probability kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Hal ini menandakan bahwa ekspor dan interaksi merit female berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Selanjutnya, jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji simultan, terlihat bahwa nilainya 0,000 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa ekspor dan interaksi merit female berpengaruh signifikan terhadap WACC. Selanjutnya, jika dilihat dari nilai R square dengan nilai 0,280041, artinya nilai tingkat ekspor dan interaksi merit female dapat menjelaskan bahwa pada WACC dan sisa perubahannya dijelaskan pada variabel lain di luar model yang digunakan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya untuk P4 soalnya. Kalau ada salah jangka, saya mohon maaf. Saya tutup membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.